Sahabat Dasat, memiliki anak tidak semudah kelihatannya. Banyak tanggung jawab yang harus diemban setelah menjadi orang tua. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 telah menjelaskan 4 tipikal anak dalam Islam. Pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Kedua, anak sebagai perhiasan dunia. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang-sayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Tapi ingat, jangan sampai kekayaan dan keturunan melalaikan kita sebagai hamba Allah. Ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian. Keempat, anak menjadi musuh. Maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Siapa sih orang tua yang gak mau punya anaknya mentalnya kuat, punya kegigihan yang luar biasa, kecantikan dan juga kegagahan yang mempesona, udah gitu tahan banting, bisa menjadi pemenang. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya seperti itu. Cuma permasalahannya dengan keadaan seperti sekarang, teknologi begitu mudahnya, ditambah lagi pergaulan yang mungkin tidak ada batasannya. Gimana resepnya mendidik anak supaya punya mental baja? Itu yang akan kita temukan jawabannya di episode kali ini. Langsung saja kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat walafiat. Mantap. Sehat itu kuat, tidak ada penyakit. Afiat itu sehat plus. Plusnya apa nih? Kaki saya tidak lumpuh, alhamdulillah sehat. Tapi saya gunakan pergi dengar tablik, pergi berjamaah subuh di masjid, itu disebut afiat. Maka disebut sehat walafiat. Masya Allah. Nah ini tahu Mas Bayu. Nih satu. Ada bibit. Nah ini bibit padi. Oke. Oke, bibit padi nih Mas Bayu. Iya. Ini ada tanah. Sudah Oke. ada pupuk di dalamnya. Ini wadah untuk menanam. Wadahnya. Nah ini air. Semprot untuk menumbuhkan bibit yang ada. Oke. Kalau Mas Bayu mau dapat tumbuhan yang baik, jangan salah bibit. Ya, kalau bibitnya baik, insya Allah dikasih pupuk yang baik, air yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan atau tanaman yang sesuai harapan. Betul, yang indah, Ya, yang berguna. begitu juga ketika Anda ingin memiliki anak yang baik, maka harus pilih bibit yang baik. Bahkan Nabi katakan, didiklah anakmu selagi mereka masih dalam rahimnya. Rahim. Dari dalam perut. Dididik. Gimana Bahkan caranya? ada lagi kalimat lain, didik anakmu sejak memilih istri. Kan memilih istri anaknya belum ada Pak Ustadz. Iya, tapi kan istri itu calon menanam benih. Ibarat dia lahan, istri itu adalah tempat untuk menanam bibit. Tempat menanam bibitnya bagus, tidak ada hamanya, tidak ada kumannya. Apa sudah cukup? Tidak, harus punya bibit yang bagus. Mas Bayu pasti hafal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sekarang sampai di situ. Mas Bayu tahu enggak itu fid dunya hasanah? Keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Salah satu indikator kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Coba lihat kenyataan hidup kita. Iya. Mau enggak lihat orang tua, seseorang yang bersemangat ketika dia cerita? Mau dong. Suruh tanya dia soal anaknya. Biasanya selalu semangat sih Pak Ustadz. Semangat dia. Iya. Anak saya tuh yang bungsu Pak Ustadz, gagah. Cuma dia sedikit kurang nyambung kalau diajak ngomong. Itu yang sulung itu Ustadz. Aduh, banyak sekali permintaannya. Iya. Maka jangan heran ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan dengan Siti Sarah. Ya. Kan gelisah itu Ibrahim. Betul. Gelisah. Bahkan Siti Sarah yang gelisah. Bang, abang kan ini nabi. Ya, abang ini nabi. Terus perlu pelanjut keturunan. Perlu keturunan pelanjut risalah. Kalau abang tidak punya anak,
Siapa yang melanjutkan risalah dakwah? Siapa yang menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar? Nikah lagi lah bang. Bayangkan. Tidak punya anak. Ditopang oleh harta yang berkecukupan. Ibrahim itu pernah menyembeli domba. Menyembeli onta 100. Sapi 300. 1000 domba. Tapi dia gelisah. Apa karena gelisah? Karena tidak punya duit. Cukup duitnya. Apa gelisah? Tidak punya anak. Satu lagi ilustrasi sederhana. Mas Bayu ketika masuk kubur. Kira-kira siapa yang doakan? Ibu-ibu nih sahabat Dasat. Kalau ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Anak. Suami. Bah, kawin lagi. Iya kan? Nah siapa yang doakan? Anak. Betul. Disinilah pentingnya punya bibit yang baik. Punya tempat menanam yang baik. Cukup? Belum. Harus disiram. Diperhatikan sinar matahari, diperhatikan pupuknya, diperhatikan apa yang dibutuhkan. Supaya apa? Dia tumbuh menjadi tumbuhan yang elok. Dahsyat sekali. Baik. Jadi memang semua orang tua pasti ingin mendidik anaknya untuk menjadi pohon tanaman yang indah dan juga bermanfaat. Bibitnya, tanahnya sudah disiapkan, gak cukup itu aja. Lingkungan sekolah pun juga pegang peranan yang penting. Peranan guru juga tidak kalah besar pentingnya nih. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang guru yang viral. Nah mungkin Anda juga salah satu followersnya nih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Islam mewajibkan cari nafkah suami, bukan istri. Istri itu kewajiban utamanya mendidik anaknya. Sudah hadir seorang guru. Beliau adalah seorang guru honorer di salah satu SMA di Bekasi yang ngajar, kalau saya tidak salah, beliau ngajar matematika. Tapi yang pasti beliau ini punya 1,4 juta followers di TikTok. Apa aja nih yang dibagikan di akunnya? Izin Pak Ustadz, langsung saja kita sapa ada Ibu Kalingga. Halo Mas Bayu. Apa kabar Ibu Lingga? Alhamdulillah sehat. Bu, banyak yang bilang katanya generasi sekarang itu gampang banget tergores, gampang stres. Supaya punya mental yang kuat biasanya sebagai pendidik, apa yang Ibu Lingga lakukan? Okay. Jadi aku juga pernah sharing sama beberapa guru yang memang punya pengalaman di kesulitan seperti itu. Memang ada umpamanya begini, kalau misalnya anak mau bermental baja itu nggak harus kita kasih hidup yang keras terus untuk dia terlatih menjadi mentalnya kuat. Dari perumpamaan itu aku juga mengimplementasikan ke sistem ngajar aku, metode ngajar aku juga. Oh berarti bukan hidupnya itu yang harus dikerasin, tapi memang dari cara mendidik dari gurunya dan lingkungan sosial dia juga yang harus dipengaruhi gitu. Pak Ustadz, ada komentar Pak Ustadz? Saya kasih ilustrasi sederhana kembali ya. Ini bibitnya bagus. Betul. Ya, insya Allah bibit yang bagus menumbuhkan tanaman yang bagus. Tapi tidak cukup. Saya punya bibit, apa dia bisa tumbuh? Enggak, dia harus punya tanah, wadah untuk tumbuh. Wadah, itulah tanah. Sudah cukup? Belum. Enggak, dia harus dirawat, disiram, kena matahari. Siram, kena matahari, rawat itu ikhtiar supaya tumbuhan bagus. Nah, ikhtiar tumbuhan bagus ini, merawatnya, menyiramnya, memberikan pupuk, itulah lingkungan. Ini ibu bapak. Tapi ternyata ada pengaruh lain. Apa pengaruh lain itu? Lingkungan. Jadi kalau bibit baik, di rumah baik, tapi ada hal, jarak antara rumah, sekolah ini yang bisa rusak anak kita. Ini lingkungan. Maka orang tua yang baik, jangan lepas begitu saja ketika anakmu kau yakin ini masih lemah. Dia diantar. Antar dia. Siapa yang antar Ustadz? Kita juga bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Itulah sebabnya agama Islam mewajibkan cari nafkah suami, bukan istri. Istri itu kewajiban utamanya mendidik anaknya. Kau punya mobil, ibu-ibu punya mobil. Begitu ibu meninggal, siapa yang punya itu mobil? Istri kedua.
Iya dia kawin lagi. Ayo, tapi apa yang bisa kita nikmati meskipun kita sudah di alam kubur? Doa dari Anak yang soleh. soleh dan soleha, doanya. Maka rawat dia. Ada mahasiswa saya bilang begini. Kenapa ya Ustadz? Kalau pembantuku sakit, saya tidak tenang di kelas. Saya mau cepat pulang. Tapi kalau ibu bapak saya sakit, tidak ada pengaruhnya. Sebab kenapa? Ternyata tumbuh dan besarnya ini anak bersama pembantunya. Itulah sebabnya harus ada dirawat. Dirawatnya itu diperhatikan. Kasih sayang, kedisiplinan. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Alhamdulillah ini sahabat Dasat rajin semua berdoa untuk anaknya. Tapi di mana dia berdoa? Status. Facebook, Instagram, WhatsApp. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungi anak saya. Mudah-mudahan anakku ujian lolos. Tapi di status. Tidak ada itu doa di status. Ya kan? Berdoalah di atas sajadah. Bayangkan begitu anaknya mau masuk kelas ujian. Masuk WhatsApp ibunya. Nak, jangan kau cemas. Kau sudah belajar tadi malam. Baru saja saya dan bapakmu doakan kamu dalam sholat duhaku nak. Insya Allah kau akan tenang. Kau akan lulus. Punya sugesti Pak. Oh, jadi terpengaruh secara psikologisnya ya Pak Ustadz ya? Saya kalau mau pergi, saya cium tangannya Bu. Cuma anak-anak sekarang kan kalau jabat tangan sama orang tuanya enggak cium tangan. Dia sliding Ji Bos. Coba Mas Bayu. Dia kan, dia cium. Cium itu gini. Sudah. Lalu saya bilang sama ibu, doakan saya. Dan bahasa Bugis, lo doang ngendo. Apa kata ibu saya? Lo nona, lo doang aku selamat muruntu age musapa. Artinya, mak doakan saya, apa kata mak saya? Kau pergi lah nak, saya doakan kau dapat apa yang kau cari dan kau kembali dengan selamat. Masya Allah, dahsyat sekali, dahsyat. Mudah-mudahan Ibunda selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Supaya pelajarannya bisa suka dan juga semangat, apa yang Ibu mau sampaikan? Silakan Bu. Utamakan kalian niat dulu datang ke sekolah itu untuk belajar. Karena kalau misalnya dari niat belajar aja udah nggak ada, minat belajar udah nggak ada, mereka mau ketemu sama pelajaran apapun itu nggak akan suka. Jadi kalian niat dulu buat belajar, habis itu moodnya dibaikin dulu, kemudian kalian banyak-banyakin ngobrol sama gurunya, minimal cintai gurunya kalau memang nggak suka sama pelajarannya, kemudian niatkan ke sekolah itu nggak cuma buat belajar tapi juga ketemu sama teman-teman, karena belajar juga akan lebih menyenangkan ketika mereka paham bahwa ke sekolah itu mereka akan punya ruang sosialisasi yang lebih banyak seperti itu. Siap, dahsyat sekali, mulia sekali apa yang Ibu Lingga lakukan bersama teman-teman, saudara-saudara guru yang lain. Mudah-mudahan dari beliau-beliau inilah akan lahir generasi penerus bangsa, andalan kita semua yang bisa menjadi harapan bangsa. Memang betul kehadiran anak membuat kebahagiaan keluarga semakin meningkat. Tapi yang paling utama dan harus diingat para orang tua adalah sifat dan sikap anak terbentuk oleh didikan dari lingkungan tempat ia berada. Dan keluarga menjadi tempat pertama ia mendapatkan didikan adab dan akhlak mulia. Itulah mengapa ketika anak hadir di tengah-tengah keluarga, tak hanya anak yang tumbuh dan belajar, tapi juga orang tua yang senantiasa mengupgrade diri agar bisa membekali anak dengan nilai-nilai religi. Apalah arti cita-cita duniawi tanpa diiringi adab dan akhlak yang mulia? Ada kewajiban orang tua yang tidak bisa lepas dan dia akan tanggung sampai di kuburnya, yaitu mendidik anak. Anaknya ini yang jadi masalah ketika di akhirat nanti. Itulah makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka takutlah kalian meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dari fisik, lemah imannya, lemah ekonominya. Mas Bayu tahu enggak? Kenapa memberi zakat itu, memberi hadiah, memberi sedekah itu lebih utama kepada keluarga? Kenapa? Agar anak kita, keluarga kita, saudara kita, sepupu kita tidak menjadi beban buat orang lain. Tapi diilustrasikan oleh Quran, tinggalkan anakmu seperti pohon yang akarnya kuat menancap ke bawah, kemudian punya batang yang kokoh, dan punya buah yang banyak. Akar ini adalah akidah. Akidah itu bukan sekedar 2 kalimat syahadat saja. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah.
illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat artinya 2 perjanjian, akad. 2 keyakinan kita, perjanjian kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ditiadakan dulu. Setelah itu baru Allah. Nah, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Perkenalkan itu 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kokoh. Batangnya. Pohonnya. Apa ini? Fisiknya kuat. Jangan sampai dia gitu. Dia kokoh. Coba ilmu gizi. Ya, betul. Itu ASI adalah asupan yang paling baik buat daya tahan tubuh. ASI itu higienis. Hah? 2, ekonomis. 3, praktis. Selesai. Itu ikhtiar apa? Itu ikhtiar perintah. Batangnya harus kuat. Pohonnya nih, badannya, fisiknya. Kemudian punya buah yang banyak. Apa ini? Adalah manfaat buat orang lain. Itulah makna dari hadis. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jangan anakmu cerdas, cakep, brilian, tapi antisosial. Tidak punya kepedulian. Maka anak yang baik punya manfaat buat orang lain. Tetangganya sakit dia punya peduli. Sahabatnya susah pembayarannya dia mampu. Dia sisihkan uang jajannya untuk membantu. Itulah anak yang baik. Punya kepekaan sosial. Kita ini lebih cemas kalau anak kita tidak punya pakaian. Lebih cemas kalau sepatu anak kita tidak baru. Lebih cemas kalau anak kita tidak punya handphone. Tapi kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya rasa malu. Kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya akhlak yang baik. Padahal semua aksesoris hidup tidak ada gunanya ketika anak kita tidak ada akhlaknya. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Itu sudah diperkenalkan oleh para ulama. 1, lahir anak, kasih nama yang baik. Kasih, kata Nabi, kasih nama anakmu yang ada sugesti kebaikan di dalamnya. Sudah kasih nama apalagi Ustaz? Menurut Nabi, nah didik. Kalau mau mendidik anak, keteladanan dulu. Kasih dia contoh. Oke. Ya, nah kau sholat. Ya. Tapi bapaknya tidak sholat. Kau bisa sholat. Kata anak kita, bapak iya. Nah, tidak bisa lagi ngomong kita kan. Kau pakai jilbab. Ibunya tidak dilihat. Gimana ceritanya? Maka kalau mau mendidik anak, uswah. Jadilah contoh. Dengan contoh. Jadilah contoh. Baik. Itu tadi Pak Ustadz, jadi dari nama terus mendidik. Terus satu lagi ada lagi Pak Ustadz. Kasih makan. Tapi dengan syaratnya kata Nabi, beri makan anakmu halalan thayyiban. Halal dan baik. Ada baik belum tentu halal. Maka prioritas utamanya halal. Salah satu yang kita harapkan yang bisa meneruskan risalah hidup ini adalah anak. Bahkan anak itu menjadi kekayaan kita dunia sampai akhirat. Ketika kita wafat, teman kita pasti sudah melupakan. Tapi siapa yang doakan kita? Anak. Ketika usia senja, alangkah bahagianya. Anaknya 5 dan bermusyawarah ketika orang tuanya pensiun. Adik-adikku sekalian, tampil anaknya yang paling tua. Adik-adik sekalian, tahun ini bapak sudah pensiun. Kita 5 bersaudara. Maka mulai bulan ini, 1 anak harus menyisihkan penghasilannya 1 juta untuk ibu bapak di rumah. 5 anaknya, 5 juta gaji pensiunnya dari anaknya. Dan begitu dia sudah pensiun, anak pertamanya berkata, Dek, bulan ini saya mau urus bapak di rumah ya. Kau bulan depan. Alangkah bahagianya. Didik anak dengan cara apa? Jangan jauh dari Quran. Jangan jauh dari agama. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah. Maka Allah memerintahkan kita berdoa punya anak soleh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Sampai kapan mendidik anak? Sampai ajal menjemput. Usia senja pun kita orang tua tetap menasehati dan memberikan pedoman-pedoman hidup yang baik. Tidak setelah menikah kita lepas, tidak. Setelah menikah yang lepas barangkali adalah memberi nafkahnya. Karena tugasnya memberi nafkah ambil alih oleh suaminya. Tetapi untuk mendidiknya sampai punya cucu sekalipun tetap kita nasihati. Tapi ingat hidayah datang dari Allah. Maka kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa kepada rahmatku. Didik anakmu dengan tetap beroptimis bahwa
Allah pasti menolong selama kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Kalau hubungan antara orang tua dan anak itu bukan cuma status belaka ya, tapi memang ada ikatan kasih yang Allah anugerahkan kepada kita, dan ikatan ini harus selalu dijaga dan dirawat. Siapa menyangka pasangan yang berhijrah ini pernah melalui masa-masa sulit dalam rumah tangga mereka. Kehadiran anak dalam perjalanan hidupnya mengubah cara pandang dalam berkeluarga. Memberi contoh bukan hanya menasehati, adalah jurus jitu Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah mendidik ketiga anaknya. Bagaimana suka duka dan halang rintang pasangan ini mendidik dan membesarkan anak-anaknya? Berikut kisah selengkapnya untuk sahabat dasar. Sudah bersama kita sebuah keluarga yang harmonis, suami, istri, dan 3 putra-putrinya. Ada Tengku Firmansyah dan juga Cindy Fatikasari dan juga Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih sudah hadir loh kakak-kakak sekalian. Omar apa kabar, sehat? Sehat. Mantap. Nah, saat ini Omar dan kembarannya sudah usia 18 tahun ya. Iya. Kalau kakaknya 22 tahun. Cewek dan yang kembar cowok. Nah, pola asuh ke cewek sama ke cowok itu sama atau berbeda kalau di rumah? Sebenarnya bukan masalah cewek sama cowok, tapi karakternya gitu. Kalau pedomannya sih tetap kepada Nilainya sama gitu. nilai-nilai ya? Oke. seperti yang tadi Ustadz sudah bilang. Cuma caranya memang berbeda-beda gitu. Kalau anak kita yang perempuan memang lebih nggak bisa tegas gitu. Jadi harus pakai pendekatan yang lembut, mesti halus banget Iya. karena perasaannya juga orangnya lumayan sensitif gitu. Jadi kita pendekatannya beda. Kalau sama anak kita yang cowok, yang kembarannya Omar, Kianu itu memang kita harus spend time banyak ya sama dia. Karena dia orangnya yang butuh dekat sama orang tua dalam jangka waktu yang lama dan sering. Dia memang butuh curhat setiap hari, memang orangnya lebih open gitu. Oke. Kalau ke Omar, karena emang Omar ini ada ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Ini adalah sebuah gangguan perkembangan yang memang dari lahir gitu. Jadi ya approach-nya beda lagi gitu sama Omar. Kita sekarang memang kita sudah berikhtiar sejak dia umur 3 tahun. Sejak kita mendapat diagnosa tersebut, kita sudah berikhtiar dengan berbagai macam terapi. Dan Omar yang sekarang ini kita lihat, ini sudah sebuah progres yang Luar dan biasa. perjalanan yang Proses sangat yang panjang panjang, gitu. Yang tadinya dia berbagai macam symptoms yang ada sama dia. Tapi yang sekarang kita masih usahakan adalah perkembangannya dia dalam hal komunikasi dan sosialisasi. Dan juga kita juga berikhtiar untuk menemukan minat dan bakat dia dalam dunia seni gitu. Jadi bukan dalam dunia akademis yang insya Allah akan sekarang ini Omar sedang berjuang menyelesaikan SMA paket C. Masya Allah, sholatnya lebih rajin dari kakak-kakaknya. Ya, benar bisa jadi contoh role model nih. Dia Kakak-kakaknya azan pasti selesai azan langsung dia sholat. Langsung berangkat. Kalau yang satunya itu mesti tetap diingetin. Oh gitu. Dan nggak bisa dimarahin, kita nggak bisa sholat gitu, nggak bisa dia. Nah itu ngajarinnya Omar gimana bisa seperti itu? Masya Allah itu juga. Masya Allah itu udah kuasa Allah udah. Jadi Iya. kalau denger azan udah langsung Langsung. wudu, langsung sholat udah. Kebiasaan dijadiin kebiasaan sama dia. Kita juga kayak maksudnya ya sebenarnya sih ini bukan hal yang patut dikasihani atau apa juga gitu. Maksudnya biasa aja gitu. Karena buat kita ini adalah sebuah berkah gitu ya. Dan banyak kelebihan-kelebihan Omar yang membuat aku sama Firman tuh jadi banyak belajar. Jadi sebenarnya bukan kita yang ngajarin dia, tapi sebenarnya Omar yang ngajarin kita banyak sekali hal gitu. Dia bisa bersyukur dan bahagia hanya dengan simple things kayak misalnya makan makanan yang enak itu aja udah bikin dia tuh bersyukur luar biasa. Sedangkan kalau mamanya kan pengen ini, pengen itu, banyak gitu mau duniawinya. Tapi kita juga bilang, oh iya ya nggak heran ya, soalnya kan orang-orang seperti Omar ini adalah calon penghuni surga. Ya pantas aja kalau jiwanya tuh indah banget gitu. Masya Allah. Kalau Omar sendiri, makanan kesukaannya apa sih Omar? Omar Saya suka makanan apa? suka makannya nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Wah, kalau makan nasi goreng harus pedas apa enggak? Enggak, tidak pedas. Tidak pedas, enggak suka pedas. Enggak pedas. Oke, kalau Omar sendiri cita-citanya kalau udah dewasa mau jadi apa Omar sebenarnya? pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Saya mau menjadi Apa? nanti. Apa? Saya bacakan lukis.
Melukis. Melukis. Jadi pelukis. Iya. Oh, berarti dari sekarang udah belajar melukis? Sudah melukis ya. Ya, Ya, waktu sudah. itu Omar Waktu- waktu sebelum pandemi dia sempat ikut pameran. Jadi salah satu lukisannya udah sempat dipamerin dan udah laku juga gitu. Oke, Pak Jadi Ustadz, ada saya komentar atau pelajari pertanyaan? banyak cara Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada hambanya untuk dekat dengan Allah. Salah satu di antaranya menghadirkan anak seperti Omar. Allah sayang kepada keluarga ini sehingga dihadirkan. Nih loh, saya supaya kamu jangan banyak keluar. Karena banyak keluar banyak cobaan, banyak keluar itu banyak duniawi yang bisa menyesatkan. Tinggal aja deh di rumah urus anak. Coba bayangkan kalau tidak ada si Omar. Mbak Sini barangkali lain ke sana, Mbak Firmannya juga lain. Akhirnya jarang ketemu, ya kan? Jarang ketemu, lebih dunia, lupa akhirat. Kalau kita menyikapinya dengan positif, yang orang bule bilang positive thinking, kalau bahasa agama kita sangka baik, oh beginilah cara Allah mencintai saya, supaya saya lebih banyak di rumah. Tidakkah agama menganjurkan perempuan itu harus lebih banyak di rumah daripada di luar? Kan sahabat perempuan pada zaman Nabi kan protes. Ya Rasulullah, ini katanya Islam adil. Laki perempuan tidak ada perbedaan. Tapi setelah kami pikir-pikir, ini laki-laki lebih banyak amalnya daripada kami ibu-ibu. Kata Nabi, kok bisa? Laki-laki berjamaah di masjid kami tinggal. Maka Nabi menjelaskan, maka jihadnya seorang istri adalah mendidik anak-anaknya. Kalau kami jihadnya cari nafkah, laki-laki jihadnya ke perang, maka jihadnya seorang perempuan mendidik anak-anaknya. Tadi ada kalimat yang menarik buat saya. Tidak mengaku inilah kehebatan saya. Tidak, tapi diserahkan kepada Allah dengan izin Allah. Kasih sayang Allah sehingga si Omar bisa seperti sekarang. Banyak orang sempurna, cerdas, tapi tidak tahu sholat. Umar yang kita katakan ada keperluan khusus, azan berhenti, langsung sholat. Dan inilah nanti bisa jadi anak inilah yang lebih utama menyelamatkan ibu bapaknya di akhirat daripada yang tinggi sekolah, tinggi popularitas tapi tidak tahu sholat. Alhamdulillah dengan diberikan ujian seperti ini, sampai sekarang ini mudah-mudahan berkelanjutan, lulus. Lulusnya apa? Sholatnya baik, tidak mengeluh, menjadikannya sebagai ladang amal. Kalimatnya tadi adalah mitra dalam rumah tangga untuk berpastabikul khairat. Dahsyat sekali. Mitra untuk fastabikul khairat. Jadi sebagai sepasang suami istri berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah sekarang apa yang menguatkan, yang mungkin bisa jadi inspirasi buat sahabat dasar? Kalau kita sih selalu mengingatkan, memberi semangat bahwa ini tuh amanah. Selain ujian dia tuh amanah. Maksudnya semakin berat ujiannya itu pahala yang kita dapat selama kita sabar dan berserah diri sama Allah. Tapi terus berikhtiar. Itu insya Allah nggak akan ada habisnya gitu pahalanya. Jadi ya ladang amal yang luar biasa gitu. Iya, dan selalu ingat juga bahwa anak-anak spesial ini tidak akan dihadirkan dari Allah untuk orang tua yang nggak spesial. Jadi orang tuanya juga sudah merupakan orang tua pilihan dan spesial. Gitu. Dahsyat sekali. Kalau Omar sendiri sama Sarah sayang nggak? Sama kakak saya Sama nggak? kakak? Sayang kakak. Sama Kianu sayang? Sama gimana? Aku sayang. Sayang. Iya. Sama mama sama papa lebih sayang siapa? Tapi sama saya mama dan daddy. Wih dua-dua aja mama dan Dedi. Kalau disuruh milih dia nggak mau loh Pak Saya Ustadz. cari aman ya. Cari aman. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat Dasat, orang tua di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama atau mungkin mengalami situasi yang tidak biasa gitu. Apa Pak Ustadz yang harus dipegang, petuah yang mau disampaikan sebagai modal utama yang harus dimiliki sebagai orang tua? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada hambanya kecuali Allah pasti tahu hamba tersebut mampu memikulnya. Kenapa Mas Bayu tidak diberikan anak yang berkeperluan khusus? Karena Allah tahu ini kalau Bayu tambah hancur hidupnya. Astagfirullahaladzim, tambah Ya kan? hancur. Kesannya Iya. udah hancur makin hancur dong Pak Iya, Ustadz. makanya Allah kasih khusus dua orang tua ini karena spesial. Allah tahu bahwa ini mampu. Tapi setelah untuk dapat mampu itu kan perlu beberapa kali, perlu beberapa tahap. Dan pada akhirnya ketemu. Tadi adalah mitra berpastabikul khairat. Nah resepnya semua adalah kata kuncinya tadi
amanah. Kalau memegang kata amanah, maka yang namanya amanah pasti ditanya tanggung jawabnya. Kan masyhur dalam kitab-kitab itu. Ada orang tua bagus sholatnya, bagus puasanya, semua ibadah-ibadahnya baik. Lalu Allah katakan, si fulan masukkan dia ke dalam surga. Jalanlah ini Pak Haji. Surga, surga, surga. Begitu dekat dengan surga dipanggil. Bos. Haji, tunggu dulu, ada perkara yang belum ini. Siapa itu yang berteriak-teriak di dalam? Oh, anak bungsu saya. Kau abaikan amanah. Ku anfusakum wa akhlikum nara. Itulah makna dari ayat. Ya, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Dan bisa menjaganya 2. Dekatkan kepada Quran, dekatkan kepada Nabi, dan cara mendekatkannya ini hadirkan ulama. Nah, bagus kalau rumah itu ada ulama yang menjadi mitra dalam mendidik anak kita, supaya ketika hati galau, hati apa, ada ulama yang kita bisa tempat berdiskusi. Dahsyat sekali. Masya Allah. Terakhir sebelum kita berpisah, Cindy mungkin ada pesan buat sahabat Dahsyat di rumah? Ya kalau hubungan antara orang tua dan anak itu bukan cuma status belaka ya, tapi memang ada ikatan kasih yang Allah anugerahkan kepada kita, dan ikatan ini harus selalu dijaga dan dirawat. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak itu berefek panjang sekali dalam kehidupan anak di masa depannya nanti. Dahsyat sekali. Terima kasih kalau gitu. Kakak Firman, Kakak Cindy, dan juga Omar yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat selalu ya. Insyaallah. Bapak nanti kalau udah jadi pelukis, nanti aku lihat dan aku mau bayarin, aku mau beli lukisannya, oke? Insyaallah. Terima kasih Om. Sama-sama. Semoga keluarga Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah selalu diberi keberkahan dan untuk menjaga amanah sehingga selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini, kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dahsyat yang ada di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Bukan cuma dibully, Bos. Beberapa kali diperangi. Kita ini baru dibully sedikit, sudah curhat. Cemen lu, men. Jangan gitu ya, dahsyat sekali. Gaspol! Gaspol memang. Kita gaspol untuk perbanyak ilmu dan amalan kita hari ini. Dan seperti janji kami tadi, kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat Dahsyat yang ada di studio untuk bertanya. Silahkan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ibu, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya. Sebagai seorang ibu tunggal, saya pastinya bekerja Pak Ustadz. Dengan terpaksa meninggalkan anak saya di rumah dengan orang tua. Secara lahir mungkin kebutuhan anak saya terpenuhi, tapi secara batin kurang ya Pak Ustadz ya, karena ibunya tidak full di rumah gitu. Saya seorang ibu tunggal, janda Pak Ustadz. Oh itu, jadi karena saya seorang, ada juga bilang single parent. Betul. Iya kan? Kalau di kampungku bilang ya sudah janda. Jadi saya yang cari nafkah untuk menghidupi anak saya, membayar listrik, membayar cicilan rumah, ongkos sekolah anak saya. Saya sendiri. Anak saya akhirnya lebih banyak ditinggal. Nah, ibu harus cerdas. Lihat aja, ada saatnya memang harus terpenuhi dua-dua. Cari kerjanya, terpenuhi cari nafkahnya, mendidik anaknya terpenuhi juga. Gimana caranya? Biasanya buka lapangan kerja di rumah. Oh, jadi kerja sendiri. Jadi kerja di rumah, misalnya buat warung. Jadi kita lihat Bu, hidup ini pilihan, dan pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau ibu pikir, sudahlah saya kerja di rumah penghasilan sehari 200.000, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Alhamdulillah meskipun sedikit, daripada di luar sehari dapat 1 juta tapi anak saya berantakan. Ini ada pilihan. Berarti kalau orang yang mau menyelamatkan dunia akhiratnya, dia akan pilih meskipun penghasilan tidak banyak, tapi saya bisa menyelamatkan anak saya. Jadi pilihannya ada sama Ibu. Biarlah misal yang saya maksud, ini anak saya lagi remaja, lagi pubertas, lagi harus dekat-dekat dengan saya. Sudahlah, meskipun penghasilan saya seadanya, tapi anak saya lagi butuh kasih sayang karena dia masa-masa pubernya harus lebih banyak. Maka dia nanti setelah dia dewasa, kita lihat sudah mapan, bisa ditinggal, barulah kita cari yang pekerjaan yang lebih baik penghasilannya. Tapi kalau kita lihat ini bahaya,
maka orang beriman dia tidak akan galau soal dunianya, karena wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia itu hanya tipu daya. Maka dia fokus mendidik anaknya, meskipun saya kontrak-kontrak dulu, kerja seadanya, yang penting saya selamatkan anak saya. Insya Allah nanti anaknya yang hajikan orang tuanya, anaknya yang angkat derajat orang tuanya, anaknya yang kemudian membuatkan rumah yang spesial untuk orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya berhasil mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada pilihan sama ibu, ya. Dahsyat sekali. Jadi memang kehadiran secara utuh buat anak itu akan menumbuhkan rasa cinta dan ikatan terutama emosional. usia-usia perkembangan lagi mencari jati diri. Betul. Kalau bahasa kita sekarang lagi puber, lagi remaja, ya itu jangan jauh-jauh. Begitu lewat itu. Ya kita lihat sudah baik, yakin, udah baik. sudah sarjana, sudah bisa cari nafkah sendiri, sudah bisa menjaga dirinya, ya sudah. Bisa kita lanjutkan. Tapi untuk tidak mengejar karir. berhenti. Oh, nggak berhenti. Mendidik anak. Karena mendidik anak itu tidak boleh berhenti. Nah, contohnya Nuh alaihi salam. Pada saat anaknya sudah sakaratil maut, Nuh kan tidak abaikan. Tidak, ditarik terus. Ditarik, sini kau nak, naik ke perahu. Tapi anaknya tidak mau, tapi Nuh tarik terus. Artinya sampai sakaratil maut pun, anak tetap kita berikan nasihat-nasihat. Soal dia dapat hidayah atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan dari Mas Bayu, hidayah bukan dari Ustadz Das'ad, hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahannya Ibu Ica. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi, boleh angkat tangannya? Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak Ustadz tentang bulian anak. Saya selaku orang tua, apakah untuk diam saja atau membalas bulian tersebut? Oke. Jadi petua agama begini. Rasul bilang begini. Kalau kau ditempeleng, Mas Bayu tempeleng saya, maka Nabi katakan balaslah seperti apa yang kamu rasakan. Oke. Ya, kamu disakiti, balaslah seperti apa yang kamu rasakan. Tapi tidak titik di situ, koma, tapi memaafkan jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak kita dibuli, mau juga melakukan pembalasan, dibuli juga, berarti bapak dengan yang membuli anak sama derajatnya di sisi Allah, tidak ada yang mulia. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan anaknya justru begitu ngelihat tadi pertanyaan ini, wah udah langsung nih yang biasa ngebully jadi kapok. Saya dulu kalau kan dulu waktu kita SMA belum kenal itu bully. Iya betul. Ya kan? Ya, saya kalau dibilang diganggu aja gitu. Apa kau udah saat pendek betul? Saya senang. Kenapa? Karena dia jujur. Yang salah kalau dibilang ih cakep betul kok, pasti dia bohong, ya kan? Tidak apa-apa. Itu cara menyikapi bully ini. Cool man. Cool man. Apalagi sekarang kan zaman sosial media, mungkin kita dapat bulian dari netizen yang orangnya juga kita nggak kenal. Saya gitu. gini, Gimana kalau ada yang bully Ustadz kan, ada biasa Ustadz. Ada juga orang yang bully Ustadz? Wah, ada. Saya biasa awal-awal vaksin saya dibilang Ustadz penjual vaksin, Ustadz penjilat, Ustadz cari muka. Tapi saya bilang, saya besarkan jiwa saya. Siapa Das'ad Latif? Kurang apa Rasulullah? Mulianya. Tidak pernah nyakitin orang. Akhlaknya baik, ibadahnya baik, namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Bukan cuma dibully bos, beberapa kali diperangi. Masya Allah. Kita ini baru dibully sedikit sudah curhat. Cemen lu men. Jangan gitu ya, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup tema kita hari ini mengenai pola asuh kepada anak-anak. Kita tentu ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang soleh, soleha, dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon petuah buat kita. Mas Bayu, waktu saya ingat sekali waktu menikah dan setiap kita hadiri akad nikah, itu kan selalu Saudara Das'ad Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar ini tunai karena Allah. Berarti berumah tangga itu bukan karena melepas syahwat, bukan karena ingin berserumah dengan orang yang kita cintai, tapi niatnya lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Maka kalau niatnya lillahi ta'ala, maka niatnya adalah berpastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Kalau niatnya adalah karena Allah, maka orientasinya bukan dunia saja. Dunia ini tempat transit, dunia ini persinggahan, dunia ini halte. Tujuan akhir kita akhirat. Maka kalau kau berumah tangga hanya karena dunia semata, pasti capek, sakit hati, lelah dan kecewa.
Maka Allah menghadirkan kita rumah tangga, ada yang cobaannya anaknya nakal, ada yang anaknya narkoba, ada yang anaknya baik-baik tapi istrinya tukang selingkuh. Nah, kalau itu dijadikan ladang amal, berlomba-lomba mencari kebaikan, maka kita jadikan ladang amal, kita tanam supaya apa? Kita bisa nikmati di akhirat. Kalau orientasinya dunia saja, ketika tidak didapat apa yang dimau, kecewa. Tapi kalau orientasinya amal kebaikan untuk akhirat, oke, maka begitu mendapatkan kesusahan dalam rumah tangga, jadikan amal. Dan hebatnya Nabi berikan informasi gembira. Semua perkara umat saya ini baik. Semua perkara dalam rumah tangga umat saya ini bagus. Kalau dia kaya, kalau dia bahagia, kalau dia dapati apa yang dia mau, lalu dia bersyukur, syukurnya jadi amal. Ternyata dia berumah tangga tidak seperti apa yang dia mau. Semua yang dia dapati dalam rumah tangga ini tidak seperti yang diharapkan. Musibah. Kalau dia dapat musibah dalam rumah tangga dan dia bersabar, sabarnya pun akan menjadi kebaikan. Yang jadi masalah adalah bahagia dapat harta Bapak, dia tidak bersyukur. Lalu dia dapat musibah, dia tidak bersabar. Maka hidupnya menderita di dunia, menderita juga di akhirat nanti. Dahsyat sekali. Semoga dengan petua dari Ustadz Dasar menjadikan kita sebagai orang tua yang mampu bersyukur dan bersabar sehingga mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustadz Dasar terima kasih atas petua-petuanya. Terima kasih. Dan terima kasih sahabat Dasar yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Saya Bayu Oktara bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali tentunya di kesempatan yang berikutnya. Hanya di Gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,